Ecum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta rekan berpikir dari tim lain yang kami banggakan. Perkenalkan saya Robin Nurdiansyah, selaku pembicara pertama dari tim John Locke yang akan menyampaikan opening statement dan closing statement. Dewan juri yang terhormat, dewasa ini tindakan kekerasan seksual sedang marak terjadi. Terhitung sejak tahun 2021, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan sebanyak 8.276 kasus, sedangkan pada tahun 2022 berjumlah 15.578 kasus. Data ini menunjukkan semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Menjadi sebuah tanda tanya, apa yang membuat kasus kekerasan seksual terus meningkat? Apakah tentang hukuman yang diberikan belum maksimal, ataukah terkait penegakan hukum yang belum bekerja dengan efektif? Hal inilah yang melatar belakangi munculnya mosi perdebatan kita kali ini, yakni legalisasi hukuman mati bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual. Dewan juri yang amat terpelajar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah diatur tentang hak asasi manusia yang merupakan amanah pertanggungjawaban kepada negara dalam memenuhi hak-hak rakyatnya sebagai fundamental rights. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk menjamin terselenggaranya hak-hak yang dimiliki serta melindungi hak-hak yang melekat pada setiap orang, sebagaimana tujuan bernegara dan berbangsa yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. HAM memandang hak hidup merupakan hak utama dan fundamental rights. Artinya, tidak ada satupun orang yang berhak untuk merampasnya. Namun di sisi lain, HAM juga memandang kejahatan kekerasan seksual merupakan kejahatan berat, yang dimana kejahatan ini tergolong dalam serious crime. Berangkat dari hal inilah, mosi perdebatan kita kali ini sangat menarik untuk diperdebatkan. Dewan juri yang terhormat, tim pro mendalilkan keberpihakannya terhadap mosi kali ini yang dilandasi dengan argumentasi yang pertama, kejahatan kekerasan seksual merupakan sebuah most serious crime yang berdampak terhadap kehidupan masa depan korban. Yang kedua, hukuman mati merupakan langkah pertahanan sosial. Dan yang ketiga, dampak kekerasan seksual sangat merugikan bagi korbannya. Sementara itu, argumentasi perlawanan datang dari tim kontra yang menyatakan ketidakberpihakannya pada mosi kali ini dengan dilandasi alasan yang pertama, hukuman mati bertentangan dengan hak hidup yang telah dilindungi dalam konstitusi dan melanggar HAM. Yang kedua, hukuman mati tidak sesuai dengan HAM secara internasional, merujuk pada ICCPR yang telah diratifikasi di dalam undang-undang. Yang ketiga, hukuman mati terbukti tidak efektif dalam menghentikan kejahatan kekerasan seksual. Oleh karena itu, marilah kita saksikan perdebatan antara tim pro dan tim kontra yang akan sangat menarik. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Solus populi suprema lex exto. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, saya Muhammad Riki Alfian sebagai pembicara kedua berdiri pada legal standing position pro dalam mosi legalisasi hukuman mati bagi terpidana kekerasan seksual. Merujuk pada Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, kekerasan seksual ini sangat bertentangan dengan harkat dan martabat manusia sehingga diperlukan adanya mekanisme hukum yang progresif. Norma dalam Pancasila tersebut dituangkan dalam norma konstitusi tentang hak asasi manusia sebagaimana yang termaktub dalam pasal 28A, 28D, 28G, 28H, dan 28I yang pada pokoknya menjelaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan yang bersifat diskriminatif. Oleh karena itu, legalisasi hukuman mati bagi terpidana kekerasan seksual dapat mewujudkan tujuan negara sejalan dengan Pancasila dan amanat konstitusi. Dewan juri yang terhormat, adapun poin-poin keberpihakan kami dalam mosi perdebatan kali ini diantaranya adalah yang pertama, tindak pidana kekerasan seksual merupakan sebuah most serious crime karena kejahatan terhadap masa depan yang harus segera dicegah. Merujuk pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat menyebutkan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ketika hukuman mati bagi terpidana kekerasan seksual ini hadir, maka hal ini sebagai bentuk perlindungan yang lebih komprehensif yang diberikan oleh negara kepada warga negara agar kasus kekerasan seksual bisa diminimalisir. Mengutip data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2022, ada sekitar 15.468 kasus kekerasan seksual.
Angka ini bukan merupakan angka yang sedikit. Jadi seyogyanya kita harus serius dalam menghadapi kasus ini guna menekan angka kekerasan seksual. Hal tersebut menunjukkan bahwa kejahatan seksual terkategori the most serious crime dan oleh karena sedemikian seriusnya keadaan tersebut muncul pengaturan dalam pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman pidana penjara 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Sudah sangat jelas bahwa hukuman mati harus tetap dijalankan. Poin yang kedua adalah hukuman mati merupakan langkah pertahanan sosial. Instruksi. Silakan saudara. Dewan juri yang terhormat, sesungguhnya hukuman mati adalah hak yang tidak dapat dibatasi atau non-derogable right. Maka bukankah dalam hal ini dapat diartikan bahwa hukuman mati tidak dapat dihilangkan oleh siapapun? Baik, perlu diketahui oleh tim kontra pada pasal 6 ayat 1 dan 2 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau ICCPR menyebutkan bahwa hukuman mati diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang lebih besar. Pelaksanaan pidana mati bukan pelanggaran HAM dan tidak dapat dianggap sebagai penghambat dalam penegakan HAM dikarenakan secara yuridis formal pidana mati dibenarkan dan pidana mati tetap diperlukan dengan melihat adanya kejahatan-kejahatan manusia yang tidak dapat ditolerir lagi, yang mana dalam ICCPR yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 pun mendukung penjatuhan hukuman mati bagi terpidana kejahatan serius termasuk kekerasan seksual. Selaras dengan hal tersebut, Prof. Andi Hamzah selaku guru besar hukum pidana dalam bukunya Pidana Mati di Indonesia menyebutkan bahwa hukuman mati merupakan suatu social defense, yaitu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi menimpa masyarakat. Poin yang ketiga, dampak dari kekerasan seksual sangat merugikan bagi korbannya. Dewan juri yang terhormat, dampak kekerasan seksual sangatlah banyak, mulai dari dampak psikis, fisik, dan dampak sosial. Hal ini akan berdampak pada kehidupan yang akan dijalani oleh korban di masa depan. Pun dalam kehidupan sehari-hari, mereka akan sulit untuk bersosialisasi dengan orang lain karena trauma yang dihadapinya. Boyce dalam bukunya Traumatic Childbirth and the Role of Debriefing mengatakan bahwa sikap traumatis sangat berdampak pada kehidupan sosial dalam masyarakat. Pun Dewan Juri, pelaku kekerasan seksual ini akan mengancam kehidupan banyak orang yang secara naluri tidak ada manusia manapun yang ingin generasinya ataupun dirinya mendapat tekanan psikologis dari pelaku kekerasan seksual. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Lex semper debit remedium, hukum akan selalu memberi obat. Namun, hukuman mati bukan menjadikan hukum sebagai obat, melainkan racun yang dapat membunuh kapan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rikyandi Sofia Maulana, selaku pembicara ketiga, berada pada legal standing position kontra. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat, sebelum masuk tatanan argumentasi, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk mengkritisi kesalahan konsep berpikir dari tim pro. Tim pro menyatakan bahwa hukuman mati bagi terpidana kekerasan seksual hadir sebagai bentuk perlindungan yang lebih komprehensif yang diberikan oleh negara kepada warga negara. Akan tetapi, pernyataan tim pro sejatinya tidak memperhatikan hak hidup itu masuk dalam kategori non-derogable right yang tidak bisa dibatasi dan dihapus dengan alasan apapun. Hak hidup memiliki nilai paling mendasar dari peradaban modern. Hal ini sejalan dengan pendapat Philip Nonet dan Zelznick dalam bukunya Hukum Responsif bahwa hukum sejatinya tidak bersifat reaktif, namun hukum harusnya bersifat responsif, yang berarti hukuman harus dapat memberikan jawaban yang sesuai dan proporsional. Legalisasi hukuman mati bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual tidak memberikan jawaban yang sesuai. Pun Dewan Juri, hukum positif saat ini, yakni Undang-Undang TPKS, belum mengatur terkait hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual sebagai lex specialisnya. Maka dari itulah kami menyatakan sikap kontra terhadap mosi perdebatan kali ini, dikarenakan mosi perdebatan kali ini sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan. Adapun poin-poin ketidakberpihakan kami di antaranya, yang pertama, hukuman mati bertentangan dengan hak hidup sebagaimana telah dilindungi di dalam konstitusi dan melanggar hak asasi manusia.
Dewan Juri, legalisasi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu langkah hukum yang melanggar dan tidak sejalan dengan Pancasila sebagai groundselah tertinggi bangsa, yakni pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang memiliki makna bahwasanya setiap orang berhak untuk diberlakukan sebagaimana ketentuan-ketentuan hak asasi manusia di Indonesia. Apabila kita merujuk pada Undang-Undang Dasar NRI 1945, pasal 28A menyebutkan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya. Artinya, penerapan hukuman mati di Indonesia melanggar hak konstitusional dikarenakan hak untuk hidup itu merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan tidak dapat dirampas oleh siapapun. Dewan Juri, legalisasi hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual tidak sesuai dengan HAM secara internasional. Terlebih lagi, Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR dan Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia itu sendiri. Oleh karena itulah, Indonesia harus konsisten dalam menjalankan HAM dan menghindari berbagai bentuk pelanggaran HAM itu sendiri. Pun ketidakberpihakan kami yang kedua, hukuman mati terbukti tidak efektif dalam menghentikan kejahatan seksual dan tidak menimbulkan efek jerah. Silahkan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, tim pro selalu mengagung-agungkan hak untuk hidup bagi si pelaku. Apakah kita akan mengedepankan hak untuk hidup bagi pelaku tersebut dengan mengesampingkan hak untuk terhindar dari kekerasan yang bersifat diskriminatif bagi korbannya? Lex regisit superflua pugnantia incongrua. Hukum menolak hal-hal yang bertentangan dan tidak layak. Perlunya hukuman mati sampai saat ini belum memiliki bukti secara ilmiah untuk dapat memberikan efek jerah bahkan menurunkan kasus kekerasan seksual. Justru sebaliknya, hukuman mati masih berada pada konteks asumsi dan narasi tanpa diikuti bukti yang beranggapan bahwa dengan mengakhiri nyawa seseorang, maka suatu perbuatan dapat dihilangkan. Maka tidak heran jika seorang Michael Behelet selaku ahli dan komisioner HAM PBB turut menyatakan bahwa tidak ada satupun bukti ilmiah yang menyebutkan bahwa pidana mati dapat menyebabkan efek jerah, termasuk di dalam kasus perkosaan. Dalam hal tersebut pun tidak akan menyelesaikan masalah. Namun guna menjawab semua kekhawatiran tim pro, maka kami hadir dengan menawarkan solusi yang solutif terhadap emosi perdebatan kali ini, yakni dengan cara mengoptimalkan penerapan sanksi pidana double track system pada kasus kekerasan seksual yang sesuai dengan aliran pidana modern, yang mana hukum pidana modern bertujuan untuk membuat efek jerah dan berbagai pembalasan kepada pelaku sekaligus sebagai upaya perlindungan kepada masyarakat terhadap kekerasan seksual. Beli sandal ke Surabaya, pulangnya membeli buku di Sandubaya. Saat kekerasan seksual semakin tinggi di Indonesia, maka hukuman mati bagi pelaku bukanlah solusinya. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat dan hadirin sekalian, telah sampailah kita kepada akhir sesi perdebatan. Setelah mendengar kedua paparan argumentasi, baik dari tim pro maupun tim kontra, dapat kita simpulkan bahwasanya tim pro tetap pada pendiriannya yang menyatakan setuju pada mosi perdebatan kali ini dengan dalil bahwa kejahatan kekerasan seksual adalah most serious crime, yang dimana kejahatan tersebut adalah kejahatan terhadap masa depan. Maka hadirnya hukuman mati terhadap pelaku kekerasan seksual merupakan bentuk perlindungan yang komprehensif yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya dengan harapan agar kasus kekerasan seksual dapat diminimalisir. Kemudian tim kontra juga mendalilkan bahwa tetap pada posisi menentang mosi perdebatan kali ini, yakni legalisasi hukuman mati bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual, dikarenakan hal ini merupakan suatu langkah hukum yang melanggar dan tidak sejalan dengan tiga falsafah berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan prinsip hak asasi manusia yang menentang keras adanya hukuman mati pada setiap bentuk kejahatan, termasuk kekerasan seksual. Dan daripada itu, pidana hukuman mati juga tidak dapat menjamin hilangnya kekerasan seksual pada waktu yang akan datang. Dewan Juri yang terhormat serta para pemerhati hukum sekalian,
perdebatan yang dilakukan oleh tim pro maupun tim kontra memiliki tujuan yang sama agar penegakan hukum di Indonesia berjalan dengan baik dan juga memberikan rasa aman terhadap masyarakat itu sendiri sehingga dapat menciptakan tujuan dari hukum berdasarkan Gustav Approach, yakni kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Oleh karenanya, pro kontra yang ada bukanlah hal yang utama. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah penegakan hukum yang efektif sesuai dengan undang-undang yang sudah ada sehingga kita tetap berfokus dalam upaya meminimalisir tindakan kekerasan seksual yang terjadi dan apapun kebijakan yang diambil semoga berdampak positif bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.